Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Ibu Nani selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami berpresentasi pada hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada mata kuliah hari ini. Baik, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu dan juga teman-teman yang akan berpresentasi. Perkenalkan, nama saya Gadis Pujawiyanti, saya moderator, dan juga Perkenalkan, nama saya Alisa Pangampo Zumurus sebagai pembicara pertama. Perkenalkan, nama saya Diana Almarhumah. Saya di sini sebagai pembicara kedua. baik. Langsung saja kepada sesi presentasi, yaitu yang akan dibawakan oleh Ali dan juga Ziana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam. Di sini saya beserta rekan saya ingin mempresentasikan materi tentang pengembangan strategi pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke. Dalam materi tersebut kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran, yang kedua, pengembangan strategi pembelajaran, yang ketiga, macam-macam strategi pembelajaran, yang keempat, fungsi pengembangan strategi pembelajaran, dan yang kelima, merencanakan strategi pembelajaran. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama tentang pengertian strategi pembelajaran. Oke, bagian pertama, pengertian strategi pembelajaran. Oke, pengertian strategi pembelajaran ada beberapa versi. Yang pertama itu menurut bahasa, menurut umum, dan menurut penelitian. Oke, menurut bahasa, strategi berakar dari kata Yunani yang artinya strategos, yang berarti gaya jenderal atau pimpinan dalam perang. Secara umum diartikan sebagai rencana atau tindakan yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, maka strategi pembelajaran secara umum diartikan sebagai rencana atau garis besar tindakan yang disusun guru atau pembelajar untuk mengorganisasi proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Itu adalah pengertian menurut bahasa dan menurut umum. Sekarang menurut penelitian. Dalam penelitian oleh Izzat Yunisa tahun 2024, pembelajaran efektif memerlukan peran guru dalam merancang pembelajaran yang menarik dan berfokus pada siswa. Artinya strategi pembelajaran berpusat pada siswa dan dikaitkan dengan rencana yang tepat. Jadi pembelajaran efektif itu perencanaan yang dilakukan oleh guru atau pembelajar agar pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh guru tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan strategi pembelajaran. Oke. Pengertian pengembangan strategi pembelajaran. Apa sih pengembangan strategi pembelajaran tersebut? Di sini sudah tercantum, sudah dituliskan. Pengembangan strategi pembelajaran berarti proses merancang, modifikasi, memperbaharui dan menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih relevan, efektif, dan adaptif terhadap kondisi, misalnya karakteristik siswa, teknologi, konteks pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran. Jadi pengembangan strategi pembelajaran berarti yang telah saya sampaikan tadi, proses merancang atau memodifikasi pembelajaran atau strategi pembelajaran agar relevan, efektif, terarah, dan terstruktur, serta menghasilkan siswa-siswa yang mengerti akan pembelajaran tersebut. Itu pengertian pengembangan strategi pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan strategi pembelajaran adalah proses menyesuaikan, memperbaharui, dan meningkatkan pendekatan mengajar agar sesuai dengan karakteristik peserta didik serta
perkembangan teknologi dan kurikulum. Itu menurut Adiningrat dan Albina pada tahun 2024. Jadi pengembangan strategi tersebut disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi siswa, dengan karakteristik siswa tersebut. Supaya apa? Supaya siswa tersebut tetap memahami pembelajaran dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kurikulum. Jadi, pengembangan teknologi dan kurikulum itu selaras dengan apa? Dengan pengembangan strategi pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam strategi pembelajaran. Oke. Di sini ada beberapa penelitian dalam beberapa jurnal tentang strategi dan tentang macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi ekspositori atau penjelasan langsung. Menurut Gusmanelli, Febriani, dan Sahira pada tahun 2024, strategi pembelajaran pembelajaran langsung adalah bentuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Jadi maksud di sini adalah pusat pembelajarannya itu dari guru. Jadi siswa hanya menjalankan menjalankan apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi guru yang menerangkan, guru yang mengarahkan segala macam. Itu termasuk strategi ekspositori. Jadi pusat utamanya itu ada di guru, bukan di siswa. Murid. Oke, selanjutnya strategi kooperatif atau kolaboratif atau belajar kelompok. Menurut Anissa pada tahun 2025, pendekatan di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil, saling membantu, berdiskusi, berkolaborasi dalam memecahkan tugas atau proyek, sehingga pembelajaran menjadi efektif, menjadi aktif dan sosial. Maksud dari strategi kooperatif atau kolaboratif tersebut adalah di mana guru memberikan tugas kepada siswanya untuk membuat kelompok kecil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan suatu pembahasan yang disampaikan oleh gurunya. Jadi tidak hanya guru sebagai pusat pembelajaran, tapi siswa pun ikut aktif dalam apa? Dalam pembentukan kelompok kecil dan saling membantu dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh gurunya. Itu untuk strategi kooperatif. Selanjutnya Selanjutnya strategi kontekstual atau berbasis masalah. Menurut Maudiana dan Rosmanusi pada tahun 2025, strategi pembelajaran berbasis masalah atau inquiry atau menekankan pada pencarian informasi oleh siswa sendiri melalui investigasi, diskusi, refleksi, dan penerapan masalah nyata. Jadi strategi kontekstual itu hampir sama dengan kooperatif, di mana siswa itu mencari informasi, sedang investigasi, mendiskusi bersama kelompoknya dan penerapan masalah untuk menyelesaikan masalah yang nyata. Jadi maksud di sini adalah tetap murid sebagai center learningnya. Jadi tidak hanya guru yang mendominasi pembelajaran, tapi siswa menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Selanjutnya strategi berdiferensiasi, individualisasi, menyesuaikan siswa. Menurut Rosan pada tahun 2024, strategi diferensiasi atau SCL memberi ruang bagi siswa memilih jalur belajar, metode, produk, ritme mereka sendiri sesuai dengan karakteristik. Jadi maksud strategi diferensiasi tersebut adalah di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan apa? Dengan karakteristik siswanya. Sesuai dengan apa kemampuan siswa tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu untuk strategi berdiferensiasi. Selanjutnya, strategi berbasis teknologi, blended learning. Menurut Garrison and Hogan pada tahun 2008, model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka, face to face, dan online atau digital dalam satu proses pembelajaran. Jadi strategi berbasis teknologi di sini adalah memanfaatkan teknologi sebagai apa?
sebagai bahan untuk pembelajaran. Contohnya apa? Ketika kita menyelesaikan pembelajaran dan di akhir sesi kita melakukan kuis menggunakan aplikasi Kahoot, itu termasuk dalam strategi berbasis teknologi, di mana seorang guru menjelaskan materi, seorang siswa membentuk kelompok untuk menyelesaikan masalah, dan di akhir pembelajaran melakukan refleksi dengan cara apa? Menyelesaikan kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Itu termasuk dalam strategi berbasis teknologi. Selanjutnya, strategi scaffolding atau bantuan bertahap. Strategi pembelajaran di mana guru memberi bantuan sementara agar siswa bisa memahami atau menyelesaikan tugas. Lalu bantuan itu dikurangi sedikit demi sedikit hingga siswa mandiri. Jadi, ketika mengerjakan tugas, guru memberikan contoh yang konkret penyelesaiannya seperti apa. Membantu caranya bagaimana. Contoh simpelnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Dulu ketika kita belajar menaiki sepeda, awalnya kita menggunakan roda 4, tapi lambat laun sepeda tersebut dikurangi banyak menjadi 3, dikurangi banyak menjadi 2. Itu termasuk apa? Strategi scaffolding, di mana kita belajar secara bertahap, di mana seorang pengajar itu memberikan dulu pembelajarannya, lalu sedikit demi sedikit itu mengurangi hal tersebut. Itu strategi scaffolding. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ziana. Kepadanya disilakan. Oke, kita masuk ke bagian keempat, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengembangan strategi pembelajaran. Nah, pengembangan strategi pembelajaran berperan penting dalam menjadikan proses belajar lebih terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, di sini ada berbagai penelitian yang menegaskan bahwa strategi itu sangat penting dalam konteks pendidikan. Yang pertama dari Adiningrat 2024, yaitu bahwa fungsi strategi pengembangan strategi ini yaitu mengarahkan proses pembelajaran. Coba pikirkan saja, misalnya strategi itu adalah GPS saat kita belajar. Nah, kita itu akan diberikan arah yang jelas sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita dapatkan, tujuannya bagaimana, serta kegiatan-kegiatan yang cocok untuk para siswanya itu bagaimana. Nah, yang kedua dari ANSA 2025, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, strategi ini yang dikembangkan dengan baik ini akan memberikan kita kelancaran dan keoptimalan. Jadi optimalnya dalam hal apa? Dalam hal waktu, energi, dan juga media yang kita pilih itu tepat, sehingga pembelajaran itu sesuai dengan tujuan. Yang ketiga dari IZA Tunisa 2024, yaitu menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan konteks. Nah, kita tahu itu sudah dijelaskan dari presentasi sebelumnya bahwa karakteristik siswa itu berbeda-beda. Jadi kita butuh pembaharuan yang merujuk pada kebutuhan siswanya, maupun dari lingkungannya, kurikulumnya, maupun sarannya. Yang keempat ada dari Zhang et al. 2024, yaitu meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Dari sini siswa itu bisa jadi aktif, nggak pasif, dan prestasi pun bisa naik. Dan yang terakhir, di fungsi pengembangan strategi itu bisa mengakomodasi perubahan zaman menurut jurnal Universitas Pahlawan, di mana di sini itu contohnya bisa menggabungkan digital tools, blended learning, dan juga pendekatan-pendekatan yang modern seperti itu. Nah, kita itu perlu merencanakan strategi pembelajaran. Boleh next lagi, please. Di sini ada dua penelitian, yang pertama dari Astari dan Jono 2024, bahwa perencanaan strategi pembelajaran itu mencakup analisis kondisi belajar, pemilihan strategi yang sesuai, penyusunan kegiatan, serta penilaian untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan efektif. Yang kedua dari Adiningrat dan Albiana 2024. Jadi, menurut mereka, perencanaan yang matang menentukan efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian tujuan belajar. Jadi, bagaimana kita merencanakan strategi pembelajaran yang baik dan benar, akan saya jelaskan di next slide. Nah, kita itu perlu merencanakan strategi pembelajaran. Bagaimana kita merencanakan strategi pembelajaran yang baik dan benar? Yang pertama, kita itu perlu merencanakan strategi pembelajaran. Bagaimana kita merencanakan strategi pembelajaran yang baik dan benar? Yang pertama, kita itu perlu merencanakan strategi pembelajaran. Bagaimana kita merencanakan strategi pembelajaran yang baik dan benar? Yang pertama, kita itu perlu merencanakan strategi pembelajaran. Bagaimana kita merencanakan strategi pembelajaran yang baik dan benar? Yang pertama, kita itu perlu merencanakan strategi pembelajaran. Bagaimana kita merencanakan strategi pembelajaran yang baik dan benar? Yang pertama, kita itu perlu merencanakan strategi pembelajaran. Bagaimana kita merencanakan strategi pembelajaran yang baik dan benar? Yang pertama, kita itu perlu merencanakan strategi pembelajaran. Bagaimana kita merencanakan strategi pembelajaran yang baik dan benar? Yang pertama, kita itu perlu merencanakan strategi
menjalankan rencana respon krisis terlebih dahulu. Di sini kita bisa tentukan karakteristik siswanya, kemampuannya bagaimana, minatnya berapa, dan kebutuhan yang memang kita ambil dari hasil observasi. Yang kedua, dari kondisi kelasnya, medianya, teknologinya, dan kurikulumnya. Sehingga tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Yang kedua, yaitu pemilihan strategi yang sesuai. Pilih dari macam-macam strategi di poin 3 tadi yang sudah dijelaskan oleh tadi. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan analisis kita kepada para peserta didiknya, dan pastikan strategi itu mendukung tujuan dan karakteristik siswa. Jadi sebelum merencanakan strategi pembelajaran ini, kita harus tahu dulu tujuan kita tuh apa, baru kita bisa merencanakannya. Yang ketiga yaitu desain kegiatan pembelajaran. Di sini ada rangkaian aktivitasnya, yang dimana ini terbilang umum, yaitu ada pembukaan, inti, dan penutup. Dan setelah itu kita tentukan metodenya, medianya mau apa, waktunya mau berapa kali per jam, dan kegiatannya itu mau kelompok ataupun individu. Dan sisihkan kegiatan aktivitas diskusi, proyek atau kolaborasi. Ya. Yang keempat yaitu merancang evaluasi dan umpan balik. Di sini penilaian formatif kita bentukkan seperti kuis, peer feedback, dan refleksi. Ada penilaian sumatif juga, penilaian sumatif juga itu bisa berupa produk dan tes, dan umpan balik dan monitoring untuk pengembangan selanjutnya. Jadi kita itu tidak hanya memberikan nilai-nilai saja, tapi bantu siswa itu agar berkembang. Dan yang terakhir, di merencanakan strategi pembelajaran yaitu refleksi dan revisi strategi, di mana setelah pengimplementasian semua kita kumpulkan data hasil belajarnya, keterlibatannya bagaimana, dan kita evaluasi apakah strategi bekerja saat kita melakukan strategi ini, dan apa hambatan yang kita dapatkan. Dan yang terakhir yaitu kita bisa revisi atau sesuaikan strategi untuk siswa sebelumnya. Yang kedua, penjelasan tentang fungsi dan perencanaan strategi pembelajaran. Baik teman-teman, itu dia presentasi dari kelompok Ali dan Ziana. Langsung saja kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk mengacungkan tangannya. Tapi ada rules-nya, di sini kita buka 2 termin, 1 termin untuk 2 penanya. Dihitung dari sekarang 1, 2, 3. Mira dan Risma, silahkan. Mira dan 3. Kan tadi ada menjelaskan di strategi scaffolding yang bagaimana praktek. Kalau dimana itu guru memberikan bantuan sedikit demi sedikit biar si siswa itu mengerti dan menyelesaikan tugas. Lalu bantuan itu dikurangi sedikit demi sedikit biar si siswanya ngerti. Nah, bagaimana caranya kalau dulu ulang lagi. Itu kan di strategi scaffolding bantuan bertahap ada yang mana pembelajaran itu di mana guru memberikan bantuan secara sementara agar si siswa itu bisa mengerti dan menyelesaikan tugasnya. Lalu dikurangi nih biar si siswa itu mandiri dengan sedikit demi sedikit. Nah, pertanyaan aku, bagaimana guru mengetahui kalau si siswa itu udah siap untuk belajar mandiri? Oke, aku Mira izin bertanya. Di strategi kooperatif dan kolaboratif itu kan belajar kelompok. Nah, dalam prosesnya demi tercapainya pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan strategi kooperatif atau kolaboratif, menurut kalian proses atau cara pembentukan kelompok yang lebih efektif dan lebih maksimal itu menurut kalian lebih efektif mana? Antara kelompoknya dibentuk sama guru itu sendiri atau sama siswanya masing-masing? Hesti dan Aulia. Hesti dan Aulia. Apa ya? Sebenarnya ini yang terkait tentang strategi berbasis teknologi atau blended learning. Nah, kan sekarang ini emang semua tuh berbasis teknologi apa tuh teknologi. Nah, gimana kalau misalnya kita nih sebagai guru
kalau misalnya pakai teknologi yang di era modern ini yang semuanya pakai teknologi masih ini ya kayak masih efektif buat pembelajaran atau enggak kan misalnya sekarang kayak kuis di bisnis atau di kampus kayak gitu kan, terus kayak cari materi atau misalnya kayak juga kadang pakai teknologi. Kira-kira kalau misalnya nggak menggunakan teknologi ini bakal tetap efektif atau enggak? Terima kasih. Saya Aulia Rahma izin bertanya. Kan ini tentang pengembangan strategi pembelajaran. Jadi, bagaimana cara meningkatkan saya Aulia Rahma izin bertanya. Kan ini materi tentang pengembangan strategi pembelajaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui strategi pembelajaran? Oke, berhubung waktu menunggunya sudah selesai, saya akan menjawab pertanyaan dari Risma terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya bagaimana guru mengetahui bahwa siswa bisa sendiri setelah menggunakan strategi scaffolding ya. Oke, jadi guru bisa mengamati reaksi siswa di mana siswa itu sudah tidak membutuhkan peran guru lagi. Contoh tidak, Bu ini apa, dari gerak gestur pun guru bisa mengetahui apakah murid tersebut sudah paham atau tidak. Dan bagaimana cara mengetahui lebih lanjut, kita observasi, lalu memberikan pertanyaan reflektif, lalu kita menyuruh siswa tersebut untuk menjelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri. Ketika murid tersebut bisa menjelaskan menggunakan bahasa sendiri, itu tandanya murid tersebut telah memahami, telah paham tentang pelajaran tersebut, dan strategi scaffolding yang diterapkan oleh guru tersebut berjalan dengan lancar. Itu. Bagaimana Saudari Risma? Kalau menurut Ziana bagaimana? Kalau menurut Ziana itu seperti apa? Bagaimana cara guru untuk mengetahui kalau si siswa itu udah ready terkait tadinya kan dikasih bantuan scaffolding. Nah, si guru teh gimana kalau misalkan udah tahu si siswa ini teh udah gak mau butuhin strategi itu gitu. Jadi untuk pertanyaan Risma, menurut saya dari strategi scaffolding ini kan bantuan bertahap ya. Berarti kita itu sebenarnya tiap minggu itu kita harus bisa mengontrol siswanya tersebut. Apakah di minggu ini, si siswanya itu kemungkinan 50% lah seperti itu. Di minggu selanjutnya kita lihat siswa ini, oh kayaknya ada perkembangan seperti itu. Dan minggu selanjutnya, minggu ketiganya itu, oh ternyata udah paham seperti itu. Dan itu tuh terus berlanjut sehingga materi selanjutnya seperti itu. Jadi kita itu sebagai guru ataupun dosen itu jangan sampai fokus ke satu orang saja, tetapi ke semua siswanya itu, karena kita itu kan di depan, jadi bisa terlihat ada yang memang understanding, ada juga emang kadang-kadang ada yang orang yang bicara di depan tidak mendengarkan, itu juga kelihatan dari guru. Jadi kita tuh bisa memantau dengan mudah seperti itu. Jadi memang harus observe ya. Iya, harus observe banget seperti itu. Jadi kurangi ngobrol saat ada orang berbicara di depan. Iya, cukup. Makasih banyak. Nah, itu pembahasan dari aku, jawaban dari Ziana. Ya, makasih. Oke, selanjutnya aku mau menjawab pertanyaan dari Saudari Miranda. Siapa yang sebaiknya membuat kelompok agar lebih efektif, siswanya, dari siswa atau dari guru? Menurut aku, according Aris Mubana, Sapri, menurut aku lebih baik oleh gurunya. Karena apa? Karakteristik seorang siswa, apakah dia memahami materi apa tidak, dia condongnya ke arah mana, itu guru itu tahu hal tersebut dan bisa menyelaraskan kelompok tersebut. Contohnya apa? Gini, contoh
orang ini pandai berhitung, orang ini tidak terlalu pandai berhitung. Nah itu bisa dikombin, bisa disatukan agar apa? Orang yang kurang atau belum bisa berhitung itu bisa berhitung. Contohnya, kalau misalkan kelompok ditentukan oleh siswanya sendiri, siswa akan memilih teman terdekatnya. Jadi mungkin beberapa kelompok ada yang pintar semua dan mungkin ada satu kelompok yang notabene masih kurang perhatian atau masih bingung itu materinya tentang apa sih, ini tentang apa sih, tentang apa. Nah, jadi peran teman, peran siswa itu membantu untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran siswa tersebut. Seperti itu. Itu dari aku pribadi. Menurut Diana? Oke, menurut aku pribadi ya, according to me, oke, jadi pemilihan anggota kelompok itu bisa disesuaikan dengan materinya. Misalnya emang kebutuhannya itu emang materi yang tidak memerlukan suatu tenaga, misalnya kita perlu observasi nih, kayak misalnya di mata kuliah yang children literatur misalnya itu. Nah kan kita gak bisa memaksa bahwa misalnya si Ali ini orang Cidahu dan Torik ini orang Menusakan. Kita harus pokoknya mereka berdua itu harus di satu kelompok. Tapi nggak bisa. Maksudnya kita tuh harus ada perhatiannya bahwa emang jarak keduanya itu jauh. Kenapa nggak pilih yang terdekat supaya itu mengoptimalkan waktu juga seperti itu. Jadi dilihat dulu dari konteksnya itu pembelajarannya itu apa dulu. Tapi gimana kalau siswa yang emang tadi yang disebutkan sama Ari yang pandai matematika, sedangkan yang ketiga kurang pandai, tapi kita malah memberatkan ke orang yang pandai matematika ini. Oke, menurut aku pribadi itu tidak memberatkan. Karena apa? Karena di belakang tersebut ada peran guru yang tetap membantu. Jadi ketika siswa tersebut sudah membuat kelompok dan guru tersebut sudah memberikan tugas atau segala macam, peran guru tetap memperhatikan kelompok tersebut. Contoh, siswa ini mengajari temannya yang kurang pandai gini, tapi tetap temannya belum mengerti. Nah, di sana peran guru masuk sebagai apa? Sebagai ya menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh temannya. Karena apa gini? Ada beberapa karakteristik siswa yang dia tidak memahami yang diucapkan gurunya, tapi dia memahami apa yang disampaikan oleh temannya. Itu. Jadi poinnya di sana. Jadi guru itu tahu kualitas siswa itu seperti apa. Biar tidak ada sistem jomplang atau yang ini mah bodoh kelompoknya teh kuliahnya jeung bodoh we, jadi kelompok itu bodoh we. Jadi kita ratakan pemahaman materi di sana. Jadi seperti itu. Jadi guru juga harus monitoring dan bantuan. Betul sekali. Jadi guru pun tetap monitoring apa yang telah guru sampaikan, guru berikan pembelajaran kepada siswanya. Seperti itu. Terima kasih Sarjana. Sama-sama. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Esti tentang strategi berteknologi ya. Dan pertanyaan itu, bagaimana kita sebagai guru di sebuah teknologi ini jika kita belajar tidak menggunakan teknologi, apakah itu efektif atau tidak? Jawabannya itu sebenarnya bisa efektif karena teknologi itu bukan tujuan pembelajaran, tapi itu hanya sebuah alat. Cuman karena kita itu di era yang modern dan kita itu sebenarnya ketinggalan jauh dari negara-negara yang maju. Jadi kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi seperti itu. Karena memang teknologi juga bukan hanya banyak negatifnya, tapi juga bisa membantu kita untuk lebih berkembang, lebih tahu biar tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain yang maju seperti itu. Ada saran? Oke, sedikit ya. Aku melihat di sosial media itu ada sekolah alam yang di Bogor.
Itu konteksnya itu dia tuh alam, yang notabene 80% itu mungkin tidak menggunakan teknologi, tapi karena dia belajar dari alam. Jadi penggunaan teknologi itu hanya sebagai alat pembantu. Jika tidak menggunakan teknologi juga bisa dengan cara apa? Pembelajaran role play, sesi tanya jawab, lalu pembelajaran jadi guru pun tidak hanya memberikan pembelajaran, tapi memberikan juga karakter siswa. Contoh nilai sopan santun. Nilai sopan santun itu tidak diajarkan oleh teknologi, tapi diajarkan oleh guru yang tanpa teknologi. Jadi bisa ya, tidak menggunakan teknologi pun. Jadi teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita karena perkembangan zaman semakin maju. Jadi kita harus mengikuti arah teknologi tersebut. Menarik sih. Seperti ini. Ya, berikan lagunya. Kan bisa gitu, buat kita yang belum buat kemudiannya itu gimana? Misalnya apa-apa sekarang kita bukain Google, kayak gitu. Nah terus nanti kayak ada efeknya nggak sih kalau misalnya pakai teknologi kan kita pakai teknologi itu bergantungan ya, kayak bergantung ke AI kan. Nah kalau ini bakal ada ini berarti bakal ada efeknya. Mungkin kan kalau misalnya AI kita kayak kebergantungan, terus kita kurang berkritis gitu, tidak mau kayak gitu. Jadi pakai AI terus ada efek enggak gitu? Pakai AI terus pakai Kan berarti kan kalau pakai teknologi ini ada efeknya buat semuanya enggak gitu. Kan kalau pakai AI terus kitanya kayak berpikir kritisnya tuh jadi kurang, karena jadi itu ketergantungan dengan si AI itu. Menurut saya gimana? Ini konteksnya AI apa kayak Google segala macam? Karena sekarang dari AI jadi AI. AI, oke. Mungkin pemahaman atau penjelasan yang disampaikan oleh guru itu tidak sebanyak AI yang kamu ngasih pertanyaan ini, AI itu jawab. Tapi guru ada batasnya, karena apa? Guru juga belajar, ada batasnya di sana. Jadi kemungkinan besar itu keterbatasan penyampaian yang disampaikan oleh gurunya kepada muridnya. Ya, jadi arahan dari guru untuk menggunakan AI itu sangat penting ya. Jadi kita juga sebagai fasilitator, guru itu sebagai fasilitator itu harus bisa mengontrol juga murid-muridnya ataupun mahasiswanya. Kadang kita juga udah gede juga harus ada kesadaran juga. Bagaimana waktunya emang belajar ataupun gimana kayak Pak Erwin tadi membolehkan menggunakan AI. Jadi kita menggunakan AI juga kita harus tahu apa sih yang kita lagi dibahasnya kayak gitu. Jangan cuma copy paste gitu. Harus balance. Harus ada arahan. Iya, ada arahannya ya. Dan juga kita harus ngerti. Ya, kadang AI itu suka belok ya dari apa yang Agama. misalnya ada yang seperti itu. Dan terakhir pertanyaan dari Amul. Pertanyaan dari awal itu, bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui strategi pembelajaran? Nah, ini jawab ya, Teh Awul. Di sini kan kita sudah menjelaskan ada beberapa macam-macam strategi. Bahkan ini tuh pengembangan dari strategi pembelajaran. Ada beberapa strategi eksplorasi, kooperatif, konseptual, teknologi, presensi, dan scaffolding. Kita bisa pilih ini sesuai kebutuhan siswanya. Berpikir kritisnya itu dari mana? Misalnya dari strategi konseptual berbasis masalah, bisa kita pilih seperti itu. Dan juga saat ada misalnya ada sesi Q&A, kita bisa menggunakan IRF. Saat kita tanya, guru menjawab, dan kita itu kasih open ended seperti apa buktinya kamu menjawab dengan jawaban seperti itu, ataupun apakah ada perspektif lain dari jawaban kamu, apa kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana jika situasi berubah. Itu adalah pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk
melatih berpikir kritis siswanya seperti itu maupun mahasiswanya. Itu dari Hah? cukup dengan Oh, menurut aku ya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam strategi pembelajaran ya? Menurut saya dengan menggunakan strategi berdiferensiasi ini itu bisa mendorong agar siswa itu berpikir kritis. Contohnya apa? Memberi ruang bagi siswa memilih jalur belajar. Jadi mendorong mahasiswa untuk apa? Untuk memilih jalur belajarnya, memilih arah keluar dari permasalahannya. Dengan cara tersebut, siswa tersebut bisa berpikir kritis. Jadi bisa menggunakan strategi berdiferensiasi atau bisa menggunakan strategi sesi tanya jawab. Menarik ya. Apakah cukup? Oke. Selanjutnya, Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan juga terima kasih kepada Awi dan Ziana atas jawaban-jawaban terbaiknya. Baik, sebelum ditutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu dari materi kali ini. Kesimpulannya yaitu strategi pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar secara efektif. Pengembangannya dilakukan agar strategi menjadi lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Beragam strategi seperti blended learning, scaffolding, dan gamifikasi dapat meningkatkan motivasi, kemandirian, dan hasil belajar. Agar efektif, perencanaan strategi perlu menyesuaikan tujuan, karakteristik siswa, metode, media, serta penilaiannya. Dengan strategi yang tepat, proses belajar menjadi lebih bermakna, aktif, dan memberi pengalaman belajar yang optimal. Baik, itu saja. Oh, next ada. Nah, di sini ada beberapa referensi yang sudah disimpan di PPT ya. Baik, mungkin nah di sini juga ada contoh-contoh video dari strategi pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga harapannya ke depannya kalian lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.